Cek ayatnya. Innani anallah. Kata Allah, saya Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembah saya. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Baca ujung ayatnya. Wa aqimis sholata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Jadi ketika kita sedang salat, kita sedang berzikir kepada Allah. Dan tahukah Anda teman-teman? Rumus yang Al-Baqarah 152 tadi mengatakan, fadhkuruni adzkurkum. Semakin cepat engkau berzikir kepada saya, semakin cepat juga saya mengingat kamu. Di antara makna zikir itu salat. Jadi kalau Anda cepat menjaga waktu salat, diseru Allahu Akbar, Anda siap datang. Begitu Allah menyeru Anda siap, maka ketika Anda menyeru Allah pun Anda siap mengabulkan apa yang Anda minta. Itu rumusnya. Falyastajibu, cepat respon seruan saya. Secepat Anda merespon seruan saya, maka saya pun akan cepat merespon seruan Anda. Ya Allah, bagaimana kami merespon seruanmu? Zikir. Apa di antara amalan zikir? Salat. Jadi ketika kita diseru untuk salat, Allahu Akbar, sebetulnya panggilan itu bukan sekedar meminta kita ibadah. Di balik ibadah itu ada kebahagiaan yang Allah ingin berikan kepada kita. Seakan-akan Allah ingin katakan, hei, yang ingin bahagia, minta sini, saya berikan. Yang belum sukses, ruku, sujud, saya berikan. Yang ingin tenang, saya berikan. Makanya ketika Anda dipanggil salat oleh muadzin, hayya 'alas shalah, ayo salat. Anda bertanya, kenapa salat? Teruskan kalimatnya. Hayya 'alal falah. Saya panggil Anda salat bukan ingin membebani Anda, tapi supaya Anda bahagia, supaya Anda tenang, minta kepada Allah. Pertanyaannya, ya Allah, saya sudah salat, kenapa kemudian tidak terkabul juga? Kenapa terkabulnya lambat? Cek, secepat apa Anda merespon perintah salat itu? Subuh 4:25. Allahu Akbar, 4:25, panggilan subuh. Anda siap kemudian datang panggilan sesuai dengan panggilannya. Datang salat, dipanggil, datang. Maka Allah pun ketika Anda meminta seketika dikabulkan. Yang hebat, lihat kebiasaan Nabi. Subuh 4:25. Jam 3 sudah siap-siap. Belum dipanggil, sudah datang. Maka Allah pun akan mengingat Anda bahkan sebelum Anda meminta kepadanya. Ada orang-orang yang sebelum meminta, itu sudah dipenuhi oleh Allah. Dia mau berangkat, tiba-tiba jalanan lenggang. Dia mau makan, tiba-tiba orang ngantar makanan. Dia mau buah, tiba-tiba sudah ada di rumah. Ada orang-orang tertentu yang sebelum memohon sudah dipenuhi oleh Allah. Contoh abadinya dalam Al-Quran, buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Ada seseorang perempuan, Bu, yang saat pamannya setiap kali akan mengantarkan kebutuhan sudah ada di dalamnya. Saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Buka Quran surah 3 Ali Imran ayat 37. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Namanya Maryam. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Ya, Maryam dirawat kemudian diperhatikan oleh Allah. Setiap pertumbuhannya dijaga oleh Allah. Yang paling menarik, yang memegang kunci mihrabnya, tempat beliau ibadah, pamannya namanya Nabi Zakaria. Setiap kali mengantarkan kebutuhannya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kan sudah ada di situ kebutuhannya. Bawa pakaian sudah ada, bawa makanan sudah ada. Masih mending kalau musim apel ada apel. Ini bukan musim apel, ada apel. Kaget pamannya. Bertanya, ya Maryam, anna laki hadza? Maryam, dari mana semua ini? Apa jawabannya? Qalat huwa min indillah. Ini pemberian dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Dipanggil jam 4:25, dia datang bahkan sebelum panggilan itu tiba. Maka Allah pun menyiapkan kebutuhan dia sebelum dia memanggilnya. Ya kadang-kadang yang paling repot dipanggil 4:25 baru sadar 5:24. Ini pun belum ingat sholat. Belum ingat sholat. Baru bangun, astagfirullah ya Allah Liverpool kalah gitu kan, 2-1. Wah. Jelas? Ustadz, ana mau nanya. Taib, ana mau jawab. Mengenai sholat sunnah, yang bagus sholat sunnah dikerjakan di masjid atau di rumah, lalu ke masjid. Misal, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, baiknya di rumah atau di masjid. Teman-teman, ini yang paling penting. Silahkan anda cek hadis-hadis Nabi SAW tentang 2 rakaat sebelum subuh ini. Nabi itu umumnya mengerjakan sholat sunnahnya selalu di rumah. Umumnya dikerjakan selalu di rumah. Ya, jelas ya? Baik. Nah, pertanyaannya belum selesai. Awas, belum selesai. Awas, hati-hati, hati-hati. Dalam syarah Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari. Awas, pelan-pelan. Maka diterangkan kemudian oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lihat hadisnya. Kenapa Nabi menunaikan salat sunnahnya di rumah? Kata beliau, "Idza kana baitu qariban minal masjid."
Maksudnya adalah rumah Nabi itu kan dekat dengan masjid, nempel ke masjid. Bahkan sekarang di area masjid. Maka jika rumah Anda kemudian dekat dengan area masjid, maka lebih baik tunaikan sholat sunnahnya di rumah. Supaya di rumah itu banyak tempat sujudnya, banyak zikirnya, banyak pahalanya. Tempat di rumah yang sering digunakan sebagai zikir, tempat sujud, tempat sholat, nanti tempat itu pertama akan sering didatangi oleh malaikat. Malaikat rahmat. Yaitu ada di Quran surah kedua 98 namanya Mikail. Datang dia. Yang kedua, tempat itu akan menjadi saksi di hari kiamat bahwa dia pernah dipakai ibadah oleh Anda. Jelas ya? Tapi kalau rumah Anda jauh dari masjid dan berniat menunaikan subuh di tempat yang jauh itu, maka Anda tunaikan pada saat itu sholat sunnahnya di masjid. Anda orang Kelapa Gading, ingin ikut kajian misalnya di Bekasi. Kajiannya subuh, sholat sunnahnya di sini. Sholat subuhnya di sana. Kapan nyampe-nya, Ferguson? Saya kira 5 menit lagi, saya coba jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang mana yang harus didahulukan ketika kita sedang dalam perjalanan di jalan tol dan kita tidak menemukan rest area, sementara waktu subuh sudah mepet, jam 6 misalnya. Jam 6 bukan waktu subuh, Bu, udah lewat subuh. Baik. Jam 6 misalnya baru ketemu rest area. Apakah tetap dikerjakan 2 rakaat sebelum sholat subuh atau langsung sholat subuh? Maka yang seperti ini lihat sifat berkendaraannya. Di mana teman-teman menunaikan sholatnya? Apakah di motor? Apakah di mobil? Yang mobilnya itu dalam posisi apa? Kalau Anda sedang menyetir, misalnya nyetir, kan nggak mustahil juga Anda kemudian sholat di dalam mobil sementara sedang menyetir. Karena ada sekarang yang kreatif, saat kemacetan itu saya takbir. Ya, saat kemacetan itu kemudian saya takbir aja. Tiba-tiba ketika jalan sedikit lagi, Sami Allahu liman hamidah, pegang setir, injak lagi, jalan lagi, rem lagi, nggak usah memaksakan diri. Gak usah memaksakan diri. Kalau Anda memungkinkan tayamum dalam posisi yang bisa menunaikan sholat di kendaraan, silahkan tunaikan sholat di kendaraan. Sekarang lebih banyak, bisa di kereta api, bisa di bis, bisa kemudian di pesawat, silahkan tunaikan. Bagaimana caranya? Pertama kali kalau berwudu tayamum. Tayamum, dalilnya Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ya fa'illam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau Anda nggak mendapatkan air, tiba waktu sholat, Anda pengen sholat dan Anda sedang di mana posisinya? Nggak bisa menemukan air. Itu kan diposisikan salah satu di kendaraan. Maka silahkan tayamum. Apa tayamumnya? Bukan tanah, tapi debu. Debu itu pasti akan ditemukan dimanapun. Tapi yang menempel di tempat yang baik. Sa'idan thayyiba, menempel di tempat yang baik. Karena debu pun bisa menempel di mana saja. Debunya yang paling sunnah Ustadz, yang nampak debu, di knalpot, diginiin. Enggak, jangan. Tempat yang kotor itu. Ya silahkan di jendela, tempelkan begini. Ya, tempat kursi, jok, tempelkan begini. Kemudian tepuk, ya. Atau tiup terlebih dahulu supaya yang kasarnya tidak langsung terserap atau menempel. Setelah itu tayamum, kalau memungkinkan sholatnya dengan sempurna di situ, di kendaraan itu, sambil duduk silahkan tunaikan. Ya, bukan dalam posisi Anda punya aspek darurat yang lain. Darurat yang lain seperti misalnya apa? Sedang mengendarai kendaraannya. Atau kondisinya pakaian Anda kena najis yang belum bisa dibersihkan. Atau kondisi yang kedua, Anda memang temannya yang nyetir, tapi posisi kendaraannya tidak memungkinkan menunaikan sholat dengan sempurna, walaupun sambil duduk. Maka pada saat itu, ada rukhsah bagi Anda. Di mana sampainya di situ, disitulah ditunaikan sholat Anda. Paham? Jelas insya Allah? Baik. Jadi kalau bisa tunaikan di kendaraan, silahkan tunaikan di kendaraan. Kalau dalam fikih Asy-Syafi'i, ada tambahan. Di kendaraan itu ditunaikan sebagai takriman, ya, di tauqitis shalah. Sebagai penghormatan kepada tibanya waktu sholat. Begitu tiba lagi di tempat yang Anda tenang, Anda tunaikan lagi sholatnya untuk mengulang yang tadi. Itu di fikih Asy-Syafi'i. Tapi di jumhur yang lain, Anda tunaikan sudah sah sholatnya. Sah sholatnya karena sesuai dengan ketentuan dan hadis-hadis Nabi SAW. Mana yang paling utama dalam kondisi ini? Lihat ketentuannya. Kalau memang memungkinkan di kendaraan, yang paling utama tunaikan sholat di kendaraan. Karena hadis Nabi mengatakan, awas, yang paling utama as-sholatu ala waqtiha. Bertanya seseorang kepada Nabi, ya Rasulullah ma'abar, apa amalan yang paling bagus untuk saya kerjakan? Kata Nabi, as-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Orang lain bertanya, ya Rasulullah man abar, apa amalan utama yang harus saya kerjakan? Kepada Nabi, kata Nabi, lihat, birrul walidain, bakti kepada kedua ibu bapamu. Bakti pada kedua ibu bapamu. Umuka, ibumu. Ada pertanyaan, kenapa? Pertanyaannya sama, jawabannya beda. Karena yang pertama itu ke ibu bapaknya bagus, cuman ke sholatnya suka ditunda. Yang kedua, teman-teman sekalian, sholatnya bagus, kerjakan tepat pada waktunya, cuman ke ibu bapaknya kurang bagus. Maka perhatikan Nabi, dengan bimbingan dari Allah, satu pertanyaan jawabannya bisa beda. Ya, maka yang tadi itu jadi inspirasi untuk kita. Kalau Anda di kendaraannya bisa menunaikan dengan baik, maka itu yang paling utama. Kalau tidak menunaikan tidak dengan sempurna, tidak ada kesempatan, maka saat tiba di tempat Anda istirahat, tunaikanlah di situ dengan sempurna. Jelas ya? Baik. Ingat kaidahnya, ad-daruratu tubihul mahdharat. Hal yang darurat membolehkan yang dilarang.
Bahkan yang halal itu bisa berubah jadi haram, yang haram bisa berubah jadi halal dalam kondisi yang sangat darurat. Ya, terutama yang haram itu langsung bisa naik status jadi yang halal untuk sementara, bukan seterusnya. Jelas? Baik.